Shalom saudaraku, mari kita kembali mendengar firman Tuhan melalui pencerahan iman. Semoga saudara pendengar diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini dan mendapat semangat baru di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar malam ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami orang-orang yang berdosa, yang tidak layak datang ke hadapan-Mu untuk menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak datang berjumpa dengan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, juga persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan penuh sukacita. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Mazmur 77 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada renungan firman Tuhan malam ini adalah Tuhan penolongku menjalani tahun yang baru. Nats firman di atas menjelaskan kepada kita tentang pengalaman hidup dari pemazmur. Pemazmur ini mewakili orang-orang percaya yang berada di ujung keputusasaan. Ketika mereka mempertanyakan kasih Tuhan di saat mereka mengalami penderitaan yang berat. Pemazmur menunjukkan bahwa Allah tidak menolak umat-Nya ketika mereka menangis dan mempertanyakan kasih-Nya. Namun, kita harus ingat bahwa dalam setiap situasi sulit, maka pertolongan yang kita harapkan hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur mengingatkan kita agar berpaling kepada Tuhan, jangan hanya di saat kita menghadapi kondisi yang sangat sulit dan hampir putus asa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghujung tahun merupakan waktu yang spesial bagi umat Kristiani. Sebab di situ ada banyak sekali peringatan keagamaan karena bertepatan dengan hari raya Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Acara tahun baru seringkali dijadikan momen merenungi keajaiban yang telah terjadi di masa lampau. Manusia memang memiliki banyak sekali kekurangan
Dan dari kekurangan tersebut sering muncul kesalahan yang berujung pada perbuatan dosa. Tahun baru dijadikan momen introspeksi diri buat kita untuk berubah menjadi lebih baik. Saat tahun baru tiba, banyak orang yang berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu tidak mengulangi kesalahan di masa lampau dan berkomitmen di tahun yang baru berharap akan lebih banyak perbuatan kebaikan kepada sesama. Banyak hal yang telah kita lalui sepanjang tahun ini, mulai dari situasi dan kondisi yang naik turun, sehingga terasa sangat melelahkan. Bahkan kita hampir saja hati kita terguncang dan iman kita hampir goyang oleh karena situasi keadaan yang kita alami selama 1 tahun ini, yaitu yang ditimbulkan dari berbagai aspek di dalam kehidupan, berupa mungkin keadaan kegembiraan yang kita hadapi, dan juga sampai kepada situasi yang membuat kita merasa sedih, sehingga kesedihan yang sangat mendalam yang kita lalui sepanjang tahun yang kita jalani, di mana semua itu menjadi kenangan tersendiri buat kita. Di penghujung tahun, inilah saatnya kita mengevaluasi semua yang telah kita lakukan 1 tahun ke belakang. Waktu yang telah berlalu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Semua yang telah kita alami biarlah menjadi guru terbaik yang mengajarkan kita banyak hal. Kenangan di setiap perjalanan dan proses yang telah kita lewati merupakan pelajaran yang berharga buat kita. Semua itu tak bisa lepas dari campur tangan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah semua itu menjadi penguat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan di dalam menyambut tahun yang baru. Mari kita bersihkan hati dan melepaskan segala hal-hal yang pernah kita lakukan sepanjang tahun berjalan. Segala sakit penyakit yang kita derita, semoga Tuhan menyembuhkan. Demikian juga hal-hal perilaku-perilaku di sekitar kita yang sangat menyakitkan, sehingga menimbulkan kekecewaan. Demikian juga kegagalan yang kita alami, mungkin di dalam hal rumah tangga, mungkin dalam hal usaha dan pekerjaan,
Biarlah di tahun 2023 yang akan kita hadapi, Tuhan membimbing menyertai kita. Serta marilah kita jauhkan permusuhan yang pernah kita lakukan di tahun-tahun yang sudah kita lewati. Sehingga kasih Tuhan dan berkat Tuhan akan tercurah ke dalam hidup kita, ke dalam keluarga dan rumah tangga kita. Hendaklah kita senantiasa saling mengampuni, seperti Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita tanamkan semangat yang positif di dalam hati agar kita senantiasa bersyukur dan percaya pada Bapa kita yang luar biasa. Simpanlah kenangan indah yang sudah kita alami selama ini agar dapat dikenang sepanjang hari. Tutuplah tahun ini, tahun 2022, dengan sukacita dan damai di dalam hati. Serta ucapkanlah selamat tinggal pada tahun yang lama, yang mungkin merupakan tahun yang penuh dengan kenangan pahit. Persiapkan hati dan hidup kita di dalam menyambut tahun yang baru. Tahun yang kita harapkan lebih banyak memberikan sukacita dan harapan. Ingatlah tindakan Tuhan yang dahsyat di masa lalu dalam hidup kita maupun orang-orang percaya lainnya. Itu akan menghibur kita dan menguatkan kita untuk menapaki hidup yang sulit. Meskipun Tuhan bisa terlihat diam, Dia selalu menyertai kita. Sebagai dasar untuk menguatkan kita di tahun yang akan kita hadapi di 2023, maka di dalam Injil Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Marilah kita ingat kembali bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya di waktu lampau. Dan marilah bersyukur sebab Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang sama, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa yang akan datang. Kuasa maupun kasih Tuhan kepada umatnya tetap tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami agar kami tetap taat mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga kepada para pendengar pencerahan iman dimanapun mereka berada. Jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit,
Kami memohon Tuhan mau datang melawat mereka, menjamah tubuh jasmaninya, dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik buat kesembuhannya, sehingga dapat segera pulih dari sakitnya, dapat kembali bersukacita bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kami memohon agar Tuhan datang menolong mereka, supaya mereka terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut. Kami juga berdoa untuk para lansia yang mendengar renungan pencerahan iman ini. Berilah mereka sukacitamu, agar dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan pengharapan di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya bersama anak dan cucunya. Sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan selalu membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka. Dan kebenaran yang memerdekakan serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mensyukuri setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 tahun yang kami jalani. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, menyertai kami, membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, rumah tangga kami di tahun yang baru 2023 yang akan kami jalani. Juga kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menjauhkan segala musibah, segala penyakit, segala bencana ya Bapa, agar semua umat-Mu di muka bumi ini dapat bersukacita di dalam beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan juga menguatkan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, serta secara khusus pemimpin kami dari mulai presiden sampai aparat yang terendah. Biarlah mereka menjalankan tugas mereka dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, dan tetap berlandaskan dan takut akan Engkau. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, serta berkatilah rumah tangganya. Demikian juga kami berdoa untuk para petugas medis di rumah sakit dan petugas keamanan. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi mereka, dan berikan kesehatan buat mereka, serta berkatilah rumah tangga mereka Tuhan. Bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hingga kami dekat kepadamu. Ampunilah segala kekurangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, agar berkat-berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan pencerahan iman yang telah kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita dan kekuatan di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Agar pelayanan kami ke depan dapat terus berkembang dan saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami, maka jangan lupa saudara mensubscribe dan menekan loncengnya. Dan bagikan video ini ke semua saudara kita supaya mereka ikut terberkati melalui pelayanan kami ini. Sehingga saudara juga dapat menjadi berkat bagi sesama.
Salam, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.